Oke, jadi kenalan lagi ya. Jadi HOT itu, Himatan Open Street Map Indonesia ini adalah organisasi non-profit ya, yang menggunakan data OSM gitu. Jadi kita beda, OpenStreetMap itu adalah platformnya, itu tuh adalah inisiasi, udah project terbuka ya, platform terbuka yang emang dikembangkan oleh OpenStreetMap Foundation. Nah, kita ada organisasi sendiri ya, yang mendukung atau mensupport ke penggunaan OSM khususnya di Indonesia, karena kita cabang di Indonesia. Jadi HOT itu ada ininya di US pusatnya, tapi kita kantor cabangnya di Indonesia, yang kita khusus support yang di Indonesia gitu ya. Terus kegiatan kita tuh apa aja sih? Ada pelatihan, terus ada apa namanya, kita banyakkan pelatihan sih, juga misalnya pengguna project seperti WebGIS atau lain-lain. Nah, itu biasanya kita partner sama pemerintah ataupun lokal ya, organisasi lokal. Kalau pemerintah biasanya kita sama BNPB, terus kita juga pernah sama PU dan lain. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Nah, karena kita memang menggunakan data OSM ya. Data OSM ini kan data spasial terbuka yang nanti kita akan pelajari setelah ini. Jadi memang data spasial terbuka ini memang sangat sangat diperlukan untuk beberapa kegiatan yang partisipatif ya, atau maksudnya yang butuh partisipasi dari banyak orang gitu. Jadi ya kita mendukung pekerjaan itu. Jadi kita bikin pelatihan, ada sudah 186 pelatihan yang sudah kita lakukan di 29 provinsi yang sudah lebih dari 4.200 peserta, serta sudah 28 juta bangunan yang dipetakan oleh komunitas OpenStreetMap di Indonesia gitu. Jadi mungkin teman-teman salah satunya nanti akan berkontribusi aktif juga di penambahan data di OpenStreetMap ini, gitu. Jadi kita juga ada jaringan ini ya, maksudnya komunitas dan relawan juga nih kalau misalnya ntar ada respon kebencanaan dan lain gitu. Jadi kalau mau tahu kegiatan kita nanti akan aku share sosial media kita yang bisa teman-teman ikuti. Oke, selanjutnya tadi kemarin kita sudah beri ini ya link untuk e-learningnya atau course online ya. Kalau kita pakai namanya Udu, itu teman-teman silakan daftar dulu di link berikut ya, yang udah aku juga share di email. Jadi silakan yang belum join silakan join, karena itu nanti akan jadi wadah materinya juga, nanti akan ada final test dan lain itu ada di semua di situ ya gitu. Jadi yang belum silakan buat akunnya di link yang sudah saya berikan. Lalu yang paling penting juga yang belum punya OSM, silakan bikin akun OSM-nya dulu ya, karena itu ada salah satu syarat wajib untuk teman-teman kalau ingin berkontribusi di platformnya OSM gitu. Dan pastikan laptop dan koneksi teman-teman stabil ya untuk mengikuti webinar ini supaya lancar. Nah, ini ada rundown-nya, nanti akan ada pembukaan juga dari Pak Ilyas ya, sudah ada di sini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Nanti Pak Ilyas akan buka setelah sesi ini, terus ada sesi saya. Ini kebalik, saya Youth Mappers ya. Untuk sesi saya Sela dari untuk sesi Youth Mappers, dan Mbak Ica nanti Fatisha di Odo Platform. Lalu nanti ada teman saya satu lagi, Mas Dido, nanti akan menjelaskan pengenalan OpenStreetMap. Begitu. Semoga teman-teman bisa hadir sampai akhir ya, sampai akhir acara. Nanti ada Q&A juga. Nanti teman-teman silakan setelah sesi, maksudnya setiap sesi selesai, boleh 3 orang penanya untuk bisa nyalakan unmute untuk ngomong langsung, atau bisa tanya lewat chat ya. Oke, nah ini juga sosial media kita ya di Instagram hotosm.id, terus kita juga punya grup Facebook, lalu ada Twitter. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih jelasnya kegiatan-kegiatan kita apa aja, juga
pengen tahu update ya tentang kegiatan kita, bisa follow akun sosmed kita ini. Dan kita itu kantornya di Tebet. Mungkin ada teman-teman nanti yang rumahnya, tapi kita lagi WFH ya sekarang. Mungkin ya teman-teman yang kalau mau mampir ke kantor untuk tanya tentang OSM boleh banget, tapi nanti kalau kita udah work from office. Begitu. Mungkin itu saja pengenalan dari saya ya selaku host. Mungkin setelah ini akan ada patah dua kata dari Pak Ilyas untuk webinar ini. Mbak, ya? Tadi Pak Ilyas sebelum ini udah buka kebetulan, tadi tapi mungkin Mbak Cela belum dengar. Oh, jadi gitu. Tadi Pak Ilyas sudah buka, mungkin setelah ini kita bisa masuk ke sesi berikutnya aja. Oke, terima kasih. Ya. Oh, ya, terima maaf kasih ya. Pak Ilyas Ya, terima kasih Pak Ilyas ya. Ya, terima kasih juga nih duluan saya yang berbicara tadi. Iya, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf tadi saya salah teknis. Terima kasih ya Pak ya. Ya, makasih ya. Oh iya terima Pak. Kasih banyak. Ya, mungkin Bapak kalau misalnya ya kalau ada waktu mungkin setelah ini kan saya akan menjelaskan tentang Youth Mappers yang mungkin nanti ada hubungannya juga tentang kelompok mahasiswanya. Mungkin Bapak kalau tertarik bisa ikutan langsung setelah ini, atau mungkin kalau Bapak ada acara juga nggak apa-apa sih Pak. Kalau Bapak saya tetap ikut. Oh, ikut, oke. Terima kasih. Oke, bentar saya ganti dulu ininya. Mbak Cela mungkin sambil nunggu. Halo? Oh iya, iya. Ya, jadi mungkin sambil nunggu kita bisa ambil dokumentasi sebentar ya? Oh iya, boleh. Oh ya teman-teman, silakan on kameranya ya. Tadi kan aku udah kasih tahu di grup supaya kita dokumentasi bareng. Mumpung lengkap nih 109 orang ya. Wow, mungkin teman-teman kita nggak bisa ketemu langsung, cuman nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa ketemu langsung gitu ya. Lihat muka-mukanya dulu aja ya di on cam semua ya. Oke. Ini pesertanya ada sekitar 112 orang. Jadi fotonya nanti akan saya ambil screen capture-nya, saya bagi jadi 5 sesi ya. Jadi nanti teman-teman akan random ada di sesi yang mana. Jadi mungkin nanti setiap sesi teman-teman kalau saya minta senyum, silakan senyum ya. Oke, siap? Sudah? Kita mulai untuk sesi yang pertama ya. Sesi yang pertama kita mulai. Siap, 1, 2, 3. Oke, itu untuk yang sesi pertama. Kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, siap? Sesi kedua. Mantap. Kita mulai 1, 2, 3 senyum. Mantap. Oke, sesi kedua sudah. Kita masuk ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga siap? Oke. Saya di sini sesi 3 melihat ada namanya Tantra. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, nggak apa-apa, yang nggak on cam juga nggak apa-apa kalau nggak bisa. Sekarang masuk ke sesi keempat. Yuk, kita mulai. Sesi 4, 1, 2, 3. Oke, sesi 4 sudah. Kita masuk ke sesi terakhir ya. Sesi terakhir, siap, 1, 2, 3. Oke. Sip, terima kasih teman-teman sudah meng-on-kan kameranya. Kita kembali ke materi, silakan. Sip, terima kasih Mas Dido. Oke. Sebentar ya. Oh. Ya, jadi selanjutnya aku ambil alih ya untuk pengenalan tentang Youth Mappers. Mungkin teman-teman tertarik untuk join di Youth Mappers. Share screen sebentar. Udah kan belum ya? Sudah. Oke, teman-teman. Nah,
Jadi Youth Mappers ini, aku jelasin ya sedikit tentang Youth Mappers. Youth Mappers ini tuh mungkin di organisasi yang adalah himpunan mahasiswa internasional dengan himpunan nasional memang berkelanjutan. Jadi ini berkarya dengan Youth Mappers. Jadi mereka titip nih pesan untuk saya menambah chapter atau cabang-cabang di univ di Indonesia khususnya. Tuh. Jadi di sini bukan hanya siswa, juga butuh dosen sebagai mentor dari yang membina chapter ini. Kita meminta untuk cabangnya. Jadi Youth Mapper ini memang sudah banyak kali di seluruhnya, bisa mungkin banget. Nah, tapi kalau di Indonesia ini kan baru ada Indonesia. Dari 2 chapter ya, dari 50 negara itu baru 3, yaitu UMN, Universitas Negeri UNM, Universitas Negeri Indonesia, USIL yang pertama di karena waktu itu tahun 2018, jadi sore itu sedikit waktu itu punya acara mapping di 2018. Nah, salah satunya itu pemenangnya adalah tim MS ini, ini yang kita ajak untuk membuat chapter. Maaf, suaranya putus nih. Oh gitu. Iya. Koneksi ya. Putusnya sekarang udah. Oh gitu. Semoga sore nggak putus-putus lagi. Okay. Jadi teman-teman tadi ada sampai US ya. US ini kan di 2 chapter lagi lain. Sekarang. So, kenapa ya? Sebentar. Mungkin saya nggak usah pakai video sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, saya ganti koneksi. Oke. Semoga putus tadi. Suara saya jelas nggak ya Mas Ido? Sekarang sudah cukup jelas. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi mungkin teman-teman penasaran ya, bagaimana sih kegiatan yang ada di Youth Mappers ini. Kalau kita tergabung ya, sudah di kebetulan kan ITERA memang belum ada chapternya. Siapa tahu mungkin bisa tertarik setelah ini ya. Jadi aktivitasnya itu pertama ada pembangunan kapasitas lokal yang pastinya nanti akan disupport oleh Youth Mappers. Misalnya teman-teman mau membuat project apa atau lain-lainnya, itu bisa kita Youth Mappers support ya untuk itu. Jadi misalnya butuh training apa dan lain-lain, itu bisa nanti bisa kontak langsung ke mereka. Lalu yang kedua adalah pemetaan oleh kelompok. Jadi misal teman-teman punya inisiatif atau ada kegiatan penelitian atau mungkin ada pengabdian masyarakat seperti itu ya, itu bisa banget pakai Youth Mappers ini. Maksudnya menggunakan nama Youth Mappers ini supaya mungkin bisa dibantu publikasinya atau dan lain-lain, atau mungkin mau dibikin penelitian apa. Nah, teman-teman tuh bisa banget nanti disupport untuk proyeknya teman-teman. Gitu. Lalu ada riset terpadu. Nah, ini juga yang ya tadi ada hubungannya dengan misalnya teman-teman punya riset atau Pak Ilyas punya riset di kampus, itu bisa banget nanti akan di support juga. Gitu. Lalu ada beasiswa konferensi internasional. Nah, ini beasiswa konferensi internasional ini akan aku jelaskan lagi ya. Jadi nanti ini tuh beasiswanya mencakup hotel, misalnya ada konferensi di mana ya, di luar negeri gitu. Karena ini lagi
COVID mungkin nggak banyak ya, tapi tahun-tahun lalu kita setiap tahun akan ada, maksudnya pasti ada acara tahunan di mana mengundang praktisi-praktisi yang khususnya di bidang GIS ya untuk present kerjaan mereka di konferensi internasional gitu. Jadi Youth Mappers ini punya bangku khusus di kegiatan-kegiatan seperti itu gitu, karena Youth Mappers ini jaringannya sudah banyak dan mahasiswa-mahasiswanya ini cukup aktif untuk membuat suatu inisiatif ya, khususnya di bidang pemetaan gitu, proyek-proyeknya mereka itu banyak banget. Kalau teman-teman gabung di Youth Mappers ini bisa lebih tahu gimana kegiatan-kegiatan di chapter lain gitu ya, di negara lain. Lalu ada virtual intern task. Ini misalnya teman-teman mau internship, itu bisa banget, ntar cek aja di websitenya. Kalau nggak salah sih pernah USAID ya apa kalau nggak salah. Jadi kayak bikin virtual internship, teman-teman bisa join, maksudnya internship ya, KP ya, kerja praktek ya kalau di sini, kalau di Indonesia. Nah itu bisa banget kayak bantuin proyeknya mereka gitu, atau ya partner-partnernya Youth Mappers ini juga cukup banyak. Nah, siapa tahu nanti bisa diajak nih Youth Mappers untuk gabung ke proyeknya mereka. Lalu yang terakhir adalah Global Remote Campaign. Maksudnya tuh Mappathon ya, kayak biasanya kegiatan-kegiatan Mappathon dari negara lain yang bisa diikuti oleh seluruh chapter Youth Mappers di seluruh jaringan, yang nggak harus cuma di negara ini. Misalnya kayak ada bantu, ini baru aja ya ada gempa di Turki ya, misalnya kemarin itu misalnya bantu open volunteer nih untuk pemetaan Turki misalnya kayak gitu. Nah itu ada campaign-campaignnya sendiri Youth Mappers, nanti bisa dicek aja di sosmednya mereka, teman-teman bisa aktif juga berkontribusi di campaign-nya mereka gitu, kegiatan-kegiatannya mereka. Nah ini beberapa dokumentasinya, ada yang pasti sering ada Global Mappathon ya, yang nggak hanya untuk satu negara aja, tapi bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di belahan dunia manapun bisa ikutan di Global Mappathon mereka. Lalu ada virtual internship ya, yang tadi aku jelaskan. Jadi ada organisasi yang mengajak Youth Mappers untuk berkolaborasi di proyeknya mereka. Teman-teman bisa apply kalau ada kesempatan. Lalu ada, ini salah satu kampanye mereka ada Let Girls Map, itu lebih ke campaign untuk encourage cewek-cewek nih, perempuan, untuk aktif di aktivitas pemetaan gitu. Jadi mereka setiap kalau ada mendekati acara Hari International Women Day itu biasanya mereka akan buat campaign Let Girls Map. Jadi nanti teman-teman metain, terus ada pakai hashtag tertentunya mereka, kalau nggak salah hashtagnya Let Girls Map deh kalau nggak salah. Nah itu campaignnya dari Youth Mappers ya. Jadi benar-benar ngajak buat partisipasi wanita nih, khususnya di bidang pemetaan gitu, pemetaan partisipatif ya. Lalu ada capacity building juga. Nah ini nanti teman-teman bisa cek aja. Dan pastinya mereka juga berpartner tadi ya aku sebutkan oleh beberapa organisasi atau NGO internasional seperti HOT, ada MapGive, Missing Maps, dan lain-lain. Begitu. Jadi ini memberikan wadah lah kepada teman-teman mahasiswa untuk itu tadi ya, melakukan proyek gitu. Nah terus yang selanjutnya adalah International Conference Scholarship yang tadi aku jelaskan. Ada beberapa annual pertemuan konferensi tahunan yang seperti ini, contohnya Youth Mappers Leadership Fellows, ini khusus Youth Mappers ya. Jadi gabungin mengajak leader-leader di chapter masing-masing ya dari banyak negara untuk saling mungkin bertukar pikiran atau bagaimana biar chapternya bisa sustain dan lain-lain, atau mungkin bertukar ide bagaimana menggunakan data pemetaan ini untuk di negaranya mereka masing-masing seperti itu. Terus ada Youth Mappers Research juga untuk riset ya. Ini teman-teman bisa apply kalau memang ada dibuka. Lalu ada State of the Map sama Hot Summit. Nah ini juga ya, kita nggak hanya ketemu mahasiswa aja, tapi juga ini lebih ke profesional yang bergerak di bidang GIS ya, khususnya kayak mungkin dari company lain kayak Facebook, lalu ada Grab,
dulu pernah juga ikutan. Pokoknya yang corporate juga udah ikutan. Jadi teman-teman mungkin kesempatan berharga banget kalau bisa ikutan di sini. Dan yang pasti Youth Mappers punya, yaitu tadi punya slot khusus beasiswa untuk hadir di acara itu. Jadi teman-teman gak usah mikirin biaya untuk datang ke sana, karena mulai dari hotel, akomodasi, visa, dan lainnya itu udah ditanggung oleh Youth Mappers atau dari penyelenggaranya biasanya gitu. Jadi biar menambah suara nih dari pemuda-pemuda mahasiswa ya, khususnya di bidang pemetaan terbuka ini begitu. Terus manfaatnya apa sih untuk bergabung di Youth Mappers? Yang pasti tadinya menambah jaringan ya, pastinya jaringannya udah internasional, teman-teman bisa saling belajar atau saling kenalan dengan chapter universitas lain, karena mereka punya wadahnya ya, kalau nggak salah di Telegram atau Milis ya, aku belum gabung juga soalnya di sana, tapi bisa banget nih biar Indonesia dikenal lebih banyak lagi kan chapternya juga, atau mungkin punya project yang menarik, bisa banget buat jadi biar teman-teman dikenal juga nih di universitas luar sana gitu, siapa tahu kan. Lalu bisa bagi ide atau present atau showcase projectnya teman-teman mungkin selama kuliah, atau ada ide baru gitu, atau mau ikut kompetisi. Nah itu bisa banget di apa ya, berjejaring aja deh sama jejaring yang di Youth Mappers gitu. Terus jaringan Youth Mappers ini juga itu tadi yang mendukung pengembangan kapasitas untuk dosen dan mahasiswa itu. Jadi nanti bentuk supportnya bisa bentuk finansial, atau mungkin bantu promosi dan lain-lain seperti itu. Jadi banyak bentuk supportnya. Lalu untuk kelompok Youth Mappers yang aktif ya tadi ya bisa apply untuk beasiswa conference seperti beasiswa kepemimpinan dan penelitian, atau ikut annual gathering gitu. Seperti itu. Nah, lalu syarat bergabungnya nih kalau teman-teman pengen join di Youth Mappers seperti apa? Nah, yang pertama, teman-teman bisa buat organisasi yang benar-benar baru. Yang kedua, bisa diafiliasikan dengan organisasi di kampus yang udah ada. Gitu. Jadi, contohnya, ini untuk yang case-nya organisasi baru ya. Jadi, teman-teman bisa bentuk kelompok mahasiswa yang pasti yang pertama harus punya mentor ya, mentor dari fakultas atau dari jurusan, dari dosen, setidaknya satu orang, lalu ada yang bertugas sebagai presiden mahasiswanya, ditentuin ketuanya siapa, terus bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, dan tidak ada minimum maksimum jumlah anggota grup, jadi bisa lebih banyak dari itu gitu. Lalu nanti yang pasti syaratnya itu juga memang kelompok ini memang sudah terdaftar atau diakui lah di jurusan atau di kampus gitu. Jadi mungkin ada udah ada himpunan sebelumnya di jurusannya teman-teman atau di fakultas, itu bisa banget diafiliasikan aja menjadi chapter di Youth Mappers, atau mungkin nama chapternya dibedain gitu misalnya, itu boleh juga sih gitu. Yang pasti organisasinya ini udah established gitu, setidaknya udah diketahui oleh kampus begitu. Terus syaratnya itu satu chapter, kalau mau buat satu chapter itu cuman satu universitas bolehnya satu chapter gitu loh maksudnya. Jadi tidak boleh ada banyak chapter di satu universitas, kecuali universitasnya itu mungkin ada kampus cabang gitu ya. Biasanya kan ada juga tuh kampus cabang tuh, kalau aku cek sih bisa sih, kalau memang berjauhan kampus cabangnya itu, chapternya tuh bisa dibikin 2 asal memang terpisah lokasi kampusnya ini begitu. Dan kita tidak perlu membayar apapun ya kalau misalnya daftar di Youth Mappers. Paling nanti teman-teman bisa cek aja lebih lengkapnya di www.youthmappers.org/on-streetboarding. Itu nanti di situ akan ada lebih jelasnya. Pokoknya nanti kalau mau itu ngisi form dulu ya, ngisi form tentang organisasinya. Lalu nanti mungkin ada diminta foto anggota, terus dan lain-lain, mungkin kayak logo dan lain-lain itu opsional ya. Jadi nanti bisa langsung daftar aja di websitenya.
Nah, terus yang kalau misalnya dikatakan sebagai chapter yang aktif, gimana nih gitu kan? Mungkin ada chapter yang udah daftar tapi nggak aktif misal tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, biar kelihatan aktif terus nih, teman-teman yang pastinya disarankan untuk setidaknya berpartisipasi atau membuat suatu event seperti Mappathon atau mungkin validasi bersama-sama, validasi OSM atau apapun, atau mungkin kegiatan pemetaan komunitas lokal seperti itu, atau mungkin apply untuk conference internasional misal walaupun online kan bisa aja teman-teman daftar nih skripsi atau penelitian atau apa, itu bisa banget. Lalu mungkin dilaporkan nih ke Youth Mappers kalau setahun ini kelompok kami sudah melakukan ini. Jadi Youth Mappers tahu nih, oh ini masih aktif gitu. Mungkin regenerasi mungkin diberikan info juga ke Youth Mappers-nya. Begitu. Nah, mungkin kalau mau lebih jelasnya lagi, nanti bisa tanya setelah sesi ini. Dan teman-teman bisa follow aja sosmednya mereka di Twitter Youth Mappers, di Instagram Youth Mappers juga. Atau kalau mau nanya-nanya langsung ke mereka, ke komitenya, bisa ke email aja nih, info@youthmappers.org. Mereka cukup responsif juga untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan nih yang biasanya masuk. Terus di website-nya juga lebih jelas banget di youthmappers.org begitu. Jadi sekian untuk presentasi saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai Youth Mappers? Silakan, boleh unmute aja. Jadi bisa kita bantu ya teman-teman untuk misalnya aku punya ini Kak kelompok tapi belum masih sementara seperti itu bisa nanti coba kita bantu atau kita coba hubungkan ke Youth Mappers-nya langsung karena kita kan punya kenalan juga di sana, jadi mungkin bisa diberikan step by step-nya lebih jelasnya sama mereka. Gitu. Oh, mungkin kalau boleh tanya nggak Pak Ilyas, di jurusan apakah ada mungkin kelompok studi atau seperti biasanya seperti apa kalau di kampus geomatika, jurusan geomatika? Suaranya ke-mute, Pak. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi setahu saya sampai sekarang belum ada ya. Oh, gitu. Dan memang itu udah jadi topik kami di sini, ke depan akan kami buat itu. Jadi kami akan membagikan misalnya mahasiswa minatnya kemana, misalnya ke JIS nanti akan bentuk kelompok untuk belajar JIS, ke fotogrametri seperti itu. Itu udah jadi topik yang sering yang mulai kami bahas di sini. Mungkin kami karena masih baru jadi masih banyak kekurangan gitu. Oke Pak, makasih. Ya mungkin teman-teman ada yang mungkin tertarik bisa ini aja, maksudnya dikumpulin aja teman-teman yang sama-sama tertarik, mungkin bisa membuat kelompok gitu ya, kelompok terlebih dahulu gitu. Jadi nanti bisa setelah itu gampang lah diurus untuk kalau misalnya memang berniat join ke Youth Mappers gitu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan nggak? Atau mungkin selain Youth Mappers ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya nih? Silakan adik-adik, silakan ditanya. Ini kebanyakan angkatan berapa ya? 2016 ya? 2000 berapa? 2018. 18. Ya, 18 ya. Oke, jadi mungkin masih atau teman adik-adiknya mungkin yang baru masuk
yang masih semangat-semangat berorganisasi mungkin tertarik, mungkin bisa di-share aja ya ke adik-adiknya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oh ya tadi udah linknya udah dimasukkan oleh Mas Dido ya, terima kasih. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa lanjut aja ke sesi selanjutnya, itu penjelasan platform online learning kita yang sudah kita siapkan ya, yang akan dipresentasikan oleh Mbak Fatisha. Pada Mbak Fatisha, silakan. Terima kasih Mbak Sela. Ntar saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Oke, sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Terima kasih teman-teman sudah join di webinar yang pertama ini. Jadi saya nanti akan menjelaskan mengenai online platform yang kita pakai itu adalah Udu. Jadi sebelumnya kan teman-teman juga udah dapat email. Kalau teman-teman belum join course-nya, silahkan dibuka aja linknya. Mungkin akan dikasih juga di kolom chat. Nanti teman-teman kalau udah buka linknya, bisa diklik sign up, itu nanti teman-teman bisa masukkan email dan juga passwordnya. Kalau sudah berhasil buat, itu nanti tinggal join course. Sekarang membership masih 35, kan pesertanya udah cukup banyak nih. Sementara yang udah join tuh baru 35. Nanti teman-teman bisa langsung join aja. Bisa diklik aja di sini, join course. Nah, kalau sudah join course, nanti teman-teman akan ada tulisan your enroll. Seperti itu. Jadi di Udu platform ini, kita gunakan Udu platform ini untuk memudahkan teman-teman juga untuk mengikuti materi yang akan diajarkan nanti, karena sepertinya untuk webinar 3 hari tidak akan cukup waktunya untuk mempelajari semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari juga sendiri. Dan juga kalau misalnya teman-teman bingung, bisa lihat materinya di sini, di Udu Training Platform ini, atau juga bisa bertanya di grup WhatsApp yang sudah dibuat kemarin. Kalau sudah berhasil join, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada 7 bab. Jadi ada bab 1 misalnya pengenalan OSM, bab 2 pengoperasian situs OSM, dan lain-lain, sampai bab 7 itu mendapatkan data OSM, dan juga di bawahnya ada tugas akhir. Jadi nanti teman-teman di sini bisa melihat materinya, jadi kita coba adjust, klik salah satu, di bab 1 dulu. Ini materinya berurutan sesuai dengan jadwal, jadi usahakan teman-teman mempelajarinya juga secara berurutan ya, jadi tidak lengkap-lengkap, karena kalau misalnya nanti teman-teman langsung lengkap misalnya ke bagian penggunaan tasking manager, itu mungkin teman-teman kurang mengerti karena teman-teman belum mempelajari yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi bisa diklik aja nanti. Nah, setelah diklik itu, nanti akan ada video. Jadi di sini ada materinya itu bentuk video. Teman-teman bisa dilihat saja videonya, ditonton. Ini nanti kalau sudah selesai, itu nanti akan otomatis ke checklist di bagian sebelah kiri sini. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil menyelesaikan menonton materinya, itu akan menjadi checklist di sininya. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan menonton video materi itu, teman-teman bisa mengerjakan kuis yang selanjutnya di bawahnya. Bisa diklik aja kuisnya. Kuisnya ini cuma ada 2, masing-masing materi itu ada 2. Ini bentuknya pilihan ganda, jadi teman-teman bisa diklik aja salah satu nanti yang menurut teman-teman jawabannya benar. Jawabannya ini pertanyaan cukup mudah, semuanya ada di materi pertanyaan isinya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung nih ngelihat pertanyaan, itu bisa balik lagi aja ke videonya, terus teman-teman bisa cari-cari lagi. Nah, nanti kalau sudah teman-teman isi, misalnya, bisa diklik yang check your answer.
Nanti dia akan seperti ini. Dan juga akan otomatis, kalau kita mencet next, itu akan ke materi yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga sudah mengerjakan kuisnya, dia akan otomatis berubah jadi tanda checklist ini juga. Jadi, kalau teman-teman harus perhatikan checklist ini sudah tercentang ya, karena kalau misalnya nggak tercentang, nanti kan tugas akhirnya juga ada menyelesaikan UDU ini. Kalau nggak dicentang, nanti teman-teman dianggapnya tidak berhasil menyelesaikan materi di UDU ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjutin lagi, ini ditonton aja. Terus kalau misalnya teman-teman merasa, oh ini materinya terlalu cepat nih, teman-teman bisa di pause aja, atau misalnya kalau teman-teman merasa ini kecepatan, bisa di playback aja. Seperti itu. Nanti kalau sudah juga dia akan otomatis mencentang lagi. Coba. Ini akan otomatis mencentang ya. Lalu nanti dilanjutin aja sampai bab 7. Tapi teman-teman diharapkan tidak langsung menyelesaikan hari ini gitu ya. Jadi sesuaikan dengan materi hari ini. Misalnya materi hari ini kan ada apa itu OpenStreetMap, pengenalan OpenStreetMap, terus bagaimana pengoperasian situsnya. Nanti besok ada materi selanjutnya, nah baru teman-teman juga menyelesaikan di UDU-nya sesuai dengan hari di jadwalnya, seperti itu. Nah, teman-teman juga disarankan untuk tidak mengklik asal, karena sebelum-sebelumnya suka ada yang tiba-tiba dia udah menceklis si tugas akhirnya. Jadi teman-teman diharapkan harus betul-betul mengurut ya, jadi tidak dilengkap-lengkap. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menceklis yang teman-teman sudah kerjakan, itu di atasnya juga ada persentase seberapa banyak yang teman-teman sudah selesaikan. Jadi di sini saya baru 17%, karena baru ada 3 yang saya kerjakan. Nanti kalau teman-teman udah mengerjakan semuanya itu akan 100%. Jadi nanti di hari terakhir, itu teman-teman dipastikan saja ini semuanya sudah 100%. Kalau sudah, kita coba klik lagi biar kembali ke halaman awal. Nah, nanti juga di sini bisa teman-teman lihat, ini udah di tanda checklist juga warna biru. Jadi pastikan sini sudah tercentang semua ya pada hari terakhir nanti. Ini ada 7 bab, teman-teman bisa pelajari berdasarkan harinya sesuai jadwal. Nah, di bagian bawahnya, ini ada tujuan pembelajaran. Sini nanti kita akan belajar gimana sih cara berkontribusi di OpenStreetMap, dan juga tadi udah dijelaskan juga mengenai Youth Mapper. Nanti diharapkan juga akan terbentuk Youth Mapper chapter di ITERA ini. Lalu ada panduan pelatihannya. Jadi metode pembelajarannya ini diwajibkan mempelajari materi secara berurutan dari bab 1 sampai bab 7. Jadi di setiap bab juga sudah seperti yang saya jelaskan tadi, ada modulnya berbentuk video dan juga kuisnya. Setelah itu juga materinya itu ada yang versi mandiri, nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri, dan juga webinarnya yang diajarkan langsung sesuai dengan jadwal pelatihan. Lalu training progress-nya diwajibkan teman-teman untuk memberikan tanda checklist-nya ya, jangan sampai lupa. Lalu untuk penilaian peserta, jadi untuk penilaian peserta ini dibagi-bagi. Yang pertama untuk kehadiran dan keaktifan berdiskusi ada poinnya. Jadi kalau teman-teman semakin aktif bertanya, itu akan mendapatkan nilai tambahan. Lalu nanti ada tugas untuk mendigitasi bangunan, dan itu persentasenya sekitar 50%. Jadi yang paling banyak nilainya itu adalah berdasarkan hasil digitasi. Lalu selanjutnya ada final test juga. Final testnya juga berbentuk pilihan ganda, jadi nanti akan dikasih linknya pada hari webinar ketiga, dan juga harus menyelesaikan kelas online di UDU ini. Jadi masing-masing ada persentasenya, diharapkan teman-teman untuk mengerjakan semuanya. Lalu di bawahnya ada jadwal pelatihan. Nah, hari ini teman-teman nanti akan mempelajari pengenalan OpenStreetMap. Terus teman-teman besok akan belajar mandiri.
bisa melalui video materinya ataupun nanti akan akan ada slide-nya juga. Teman-teman bisa mempelajari mengenai memulai OpenStreetMap dan juga bagaimana cara mengedit di JOSM tingkat dasarnya itu. Lalu hari Rabu nanti kita akan webinar lagi, akan dijelaskan mengenai menambahkan data dengan JOSM dan juga Tasking Manager. Lalu hari Kamis itu teman-teman belajar mandiri, yaitu Mapathon, nanti akan diberikan waktu untuk mendigitasi menggunakan Tasking Manager. Lalu hari terakhir, hari Jumat, ada webinar ketiga, itu ada materi validasi dan juga export tools. Hari terakhir ini juga akan ada penjelasan mengenai tugas akhir dan juga penutupannya. Ini nanti teman-teman gak usah khawatir. Jadi tugas akhirnya itu deadline-nya bukan hari Jumat tanggal 6, tapi adalah tanggal 11. Jadi kan nanti teman-teman ada tugas untuk mendigitasi Tasking Manager dan juga mengerjakan final test dan juga form evaluasi. Jadi terakhir itu adalah tanggal 11 November. Jadi teman-teman mungkin yang lagi ada sibuk kuliah ataupun ada tugas lainnya mungkin bisa mencicil sedikit demi sedikit untuk digitasinya, biar nanti pada saat mendekati hari deadline-nya tidak terburu-buru. Terus di bawahnya ada bagian download. Jadi teman-teman bisa mendownload materinya, bisa diklik aja yang bagian slide presentasi. Nanti akan otomatis diarahkan ke Google Drive. Teman-teman bisa langsung download aja di sini. Teman-teman mau download semuanya, nanti bisa langsung aja di-download di sini. Atau ada juga software. Di sini teman-teman bisa mendownload software JOSM. Nanti teman-teman bisa pilih berdasarkan laptop masing-masing ya, apakah menggunakan Mac atau Windows. Nanti di sini ada Java dan juga JOSM-nya. Dipastikan teman-teman menginstal Java terlebih dahulu sebelum menginstal JOSM-nya. Nanti pada hari ketiga diharapkan teman-teman sudah berhasil menginstal JOSM-nya ya. Lalu selanjutnya ada juga training data. Di sini ada data-data untuk training, dan ini juga data training sudah masuk di slide presentasi sih. Jadi kalau teman-teman lihat di presentasinya nanti mungkin ada beberapa link untuk data latihan, itu bisa teman-teman langsung download aja di slide tersebut. Lalu selanjutnya ada ringkasan mengenai materi pelatihannya. Nanti teman-teman bisa baca aja sedikit-sedikit di sini. Lalu kemudian nanti teman-teman juga akan dapat e-sertifikat. Jadi untuk teman-teman yang berhasil menyelesaikan semua tugasnya, itu akan mendapatkan sertifikat. Jadi dipastikan teman-teman yang mau dapat sertifikat harus mengerjakan semua tugasnya ya. Bagian bawahnya ini ada peraturan kursus online. Jadi ini yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman harus mempelajari materi secara berurutan agar memahami keseluruhan pelatihannya itu. Lalu juga harus mengerjakan kuis. Lalu pada akhir pelatihan, teman-teman juga akan diberikan e-sertifikat kalau misalnya sudah berhasil mengerjakan semua tugasnya. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung bertanya di grup WhatsApp aja. Kalau nanti misalnya besok pada saat belajar materi, terus ada yang bingung, itu bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp aja. Lalu di bawahnya juga ada link untuk website-website yang sekiranya penting. Kalau misalnya teman-teman nggak berhasil download Java di Google Drive tadi, mungkin bisa coba download di sini, di link ini, atau mau lihat panduan TKOSM bisa di sini. Itu mungkin sudah cukup untuk pengenalan Udo-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sekarang sudah ada 63 members ya. Teman-teman yang belum berhasil join, nanti bisa join aja ya setelah webinar hari ini.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya balikin dulu ke Mbak Sila. Oke, terima kasih Mbak Fatisha. Ya, teman-teman nanti kalau misalnya belum join ke platformnya, silakan didaftarkan aja akunnya setelah webinar ini juga boleh. Atau misalnya ada kesulitan ya ketika menggunakan platformnya atau yang kurang jelas, silakan nanti ditanya saja di grup gitu. Oke. Sebentar Mbak Sila, mau nambahin sedikit. Oke. Agak lupa. Jadi teman-teman, kan tadi sudah sempat saya bilangin diharapkan mengerjakan checklist-nya juga berurutan ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tiba-tiba nanti ngeklik tugas akhir, terus sudah tercentang, itu nanti akan kita hapus dulu akunnya, kita kick dulu sementara, habis itu teman-teman bisa join lagi. Tapi kalau udah kita kick, biasanya yang teman-teman sebelumnya udah kerjakan, misalnya teman-teman udah mengerjakan kuis di bab 1 dan di bab 2, itu akan hilang karena sebelumnya udah dihapus. Jadi pastikan teman-teman tidak asal ngeklik aja seperti itu. Udah cukup Mbak Sila. Oke, ya tambahannya gitu ya. Jadi teman-teman kalau karena udah ada pengalaman sebelumnya dari teman-teman mahasiswa dari universitas lain, ada yang salah keklik atau mungkin nggak sengaja ya, mungkin penasaran keklik gitu di tugas akhir. Nah itu kita harus hapus dulu akunnya gitu. Maksudnya jadi nggak bisa langsung balikin otomatis gitu. Jadi di checklistnya itu secara berurutan aja dari atas gitu ya. Jadi sesuai urutannya. Oke. Belum ada pertanyaan ya, belum ada yang bingung mungkin ya karena masih awal-awal ya. Jadi cukup mudah juga platformnya. Jadi itu tadi benar ya kata Mbak Fatisha untuk memudahkan juga teman-teman mendapatkan materinya, lalu bisa ditonton juga videonya dan beberapa link penting di situ bisa teman-teman buka lagi suatu saat teman-teman mau buka fotonya lagi mungkin setelah pelatihan juga bisa banget gitu. Jadi silakan yang belum join silakan join ya. Oke, setelah ini akan lanjut lagi ke Mas Dido ya untuk pengenalan OpenStreetMap. Oke, udah ready nih sepertinya Mas Dido. Udah kelihatan? Oke, mungkin setelah ini akan aku serahkan ke Mas Dido. Silakan Mas Dido untuk presentasinya. Terima kasih. Iya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dido dari tim Humanitarian OpenStreetMap tim Indonesia atau Hot ID. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Ilyas yang sudah hadir dan membuka acara di sesi siang hari ini. Di kesempatan hari ini, di siang hari ini, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari Geomatika ITERA. Selamat datang di pelatihan kali ini juga. Setelah tadi dijelaskan mengenai Youth Mappers dan juga pengenalan platform Udu-nya, sekarang saya akan mulai menjelaskan materi pertama yang akan teman-teman terima mengenai pengenalan OpenStreetMap. Jadi kalau teman-teman dari kemarin atau dari hari ini sudah mulai familiar mendengar dengan nama OSM, hari ini akan dijelaskan mengenai apa sih itu OpenStreetMap. Sebelum kita mulai materinya, saya akan coba memutarkan satu video dulu, jadi teman-teman bisa menyaksikan. Selamat menyaksikan. Apakah kamu familiar dengan kertas panjang dan lebar yang menuntun kita sampai di tempat tujuan, atau sering disebut peta? Thanks to OpenStreetMap, sekarang kita nggak perlu lagi membawa peta kemana-mana, karena kita bisa mengakses semua peta melalui berbagai gadget seperti laptop, tablet, handphone dengan cepat dan mudah. Melalui OpenStreetMap, kita juga bisa turut berkontribusi dalam menciptakan peta dunia dengan informasi yang lengkap. Apa itu OpenStreetMap? OpenStreetMap adalah sebuah peta digital yang dapat diakses oleh siapapun. Mungkin kebanyakan dari kita lebih familiar dengan peta digital lain seperti Google Map. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara OpenStreetMap dan peta digital lain, yaitu kontribusi dari pengguna peta tersebut.
Selain dapat melihat dan menggunakan peta OpenStreetMap, para pengguna peta dapat berkontribusi untuk merubah, mengganti, atau menambahkan objek maupun informasi pada peta tersebut agar peta tersebut bisa lebih akurat dan mutakhir. Konsep inilah yang diusung oleh OpenStreetMap, yaitu sebagai peta digital partisipatif. Dengan mengusung konsep ini, OpenStreetMap memiliki kelebihan seperti siapa saja bisa berkontribusi melengkapi peta. Tak perlu khawatir jika kamu melihat area sekitar tempat tinggalmu belum terpetakan, karena dengan OpenStreetMap, siapapun bisa menjadi mapper. Mapper dapat menambahkan, memperbaharui, dan memperbaiki peta, khususnya di wilayah yang kamu ketahui seperti area tempat tinggal, sekolah, atau tempat kerja. Siapapun dan berapapun usia kamu bisa berkontribusi di OpenStreetMap. Keren ya? Peta lebih mutakhir, karena siapapun bisa memperbaharui data di OpenStreetMap. Pengguna peta OpenStreetMap dapat berkontribusi untuk menciptakan peta yang akurat dan up-to-date. Asalkan kita mengetahui ada objek yang belum terpetakan ataupun belum dipetakan dengan tepat, kita bisa langsung mengubahnya. Peta milik bersama. OpenStreetMap dan seluruh data di dalamnya adalah milik semua orang. Karena siapapun bisa berkontribusi, maka siapapun juga bisa menggunakannya. Tidak ada kepemilikan eksklusif untuk pihak manapun terkait peta dan data OpenStreetMap. Sehingga data pada peta OpenStreetMap dapat diunduh dan diubah menjadi peta fasilitas pendidikan dan kesehatan, peta lokasi sebaran museum, peta desa, peta objek wisata, peta administratif, peta titik persebaran banjir, hingga peta dampak bencana. Gratis, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk menggunakan, merubah, mengunduh, maupun saat mengunggah data. Tidak ada biaya administrasi, biaya pendaftaran, maupun izin penggunaan. Dengan begitu, siapapun memiliki akses kepada peta yang dapat digunakan sesuai kepentingan dan keperluan baik pribadi maupun kelompok. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang OpenStreetMap, kamu dapat mengunjungi www.openstreetmap.org. Sampai jumpa di episode berikutnya. Iya, itu tadi sedikit pengantar mengenai video apa itu OpenStreetMap. Jadi secara garis besar apa yang akan saya sampaikan di sini sudah tercakup di video yang tadi teman-teman telah saksikan. Cuma di sini saya akan coba menebalkan informasi yang akan teman-teman terima dari video tersebut. Oke, pengertian OSM, kemudian alasan mengapa memilih OSM, dan kemudian terakhir manfaat dari OSM itu sendiri akan menjadi outline dari presentasi pertama di sesi hari ini. Masuk ke pengertian apa itu OSM. Jadi ketika kita berbicara mengenai OpenStreetMap, kita akan berfokus kepada 4 kata kunci. Ada peta, ada bebas, ada gratis, dan juga terbuka. Yang intinya adalah OpenStreetMap ini merupakan sebuah platform peta digital di seluruh dunia yang bersifat bebas, gratis, dan juga terbuka. Mungkin teman-teman di sini lebih familiar dengan beberapa platform pemetaan lain, seperti yang sangat kita familiar sehari-hari adalah Google Maps. Tapi kenapa di sini kita memilih OpenStreetMap? Karena OpenStreetMap ini merupakan sebuah peta yang menyediakan data secara lengkap, di mana data-data tersebut bebas kita akses, bebas kita gunakan secara gratis dan juga terbuka. Kemudian kenapa data OSM ini bisa gratis dan juga terbuka dan bisa teman-teman gunakan kapanpun dan dimanapun? Karena data OSM ini dia menggunakan 2 jenis lisensi. Yang pertama adalah lisensi yang bernama ODBL atau Open Database License. Yang kedua adalah CC by SA atau Creative Commons Attribution and Share Alike, yang intinya kedua lisensi ini memungkinkan setiap pengguna, setiap user untuk bebas berbagi, bebas mencipta, dan juga bebas mengadaptasi seluruh data yang ada di dalam OpenStreetMap selama para pengguna tersebut mencantumkan copyright dari OpenStreetMap contributors.
Kemudian kita lanjut lagi mengenai OpenStreetMap sendiri. Kalau ketika kita berbicara mengenai platform pemetaan, kita tidak bisa lepas dari 3 jenis objek yang dapat dipetakan. Sama kalau kita berbicara tentang platform pemetaan lain, di OSM sendiri juga kita berfokus ke 3 jenis objek yang dapat dipetakan. Ada titik, ada garis, dan juga ada poligon. Yang pertama, di titik ini biasanya digunakan di OSM untuk memetakan objek-objek yang bersifat tunggal. Biasanya dia seperti contoh untuk titik fasilitas umum, kemudian nama daerah, dan sebagainya. Di contoh, objek titik ini tepat sekali digunakan kalau kita memetakan misalkan ada masjid, ada warung, ada rumah makan, dan sebagainya. Itu bisa menggunakan titik. Objek yang kedua, ini kita bisa memetakan garis, di mana garis digunakan untuk objek yang bertipe linear, seperti contoh jalan, kemudian sungai, dan juga akses transportasi rel kereta api. Dan yang terakhir, kita tentu setelah titik garis, kita juga akan sering memetakan dengan poligon, di mana poligon ini merupakan sebuah area tertutup yang dapat kita gunakan untuk memetakan contoh-contohnya seperti bangunan. Kemudian teman-teman juga familiar pasti dengan pemetaan penggunaan lahan, danau, dan sebagainya. Jadi di OSM ini kita juga sama berfokus ke 3 jenis objek tersebut. Kemudian tadi, kenapa sih sebaiknya kita mulai beralih menggunakan OSM dibanding platform pemetaan lain? Ada 4 alasan. Yang pertama, gratis, seperti tadi sudah dijelaskan di video. Ketika teman-teman ingin menggunakan data OSM untuk keperluan apapun, untuk keperluan riset, keperluan edukasi, dan sebagainya, teman-teman tidak perlu khawatir untuk memikirkan masalah mengenai biaya, karena semua data yang teman-teman unduh, teman-teman gunakan itu gratis, tidak perlu membayar sepeser pun kepada pihak OpenStreetMap. Dan yang kedua, OpenStreetMap ini bersifat kaya, akurat, dan juga up-to-date. Tapi ini kembali lagi tergantung dari seberapa aktif user-user OSM yang ada di lokasi tersebut. Jadi misalkan sebagai contoh, teman-teman ingin mengambil data di Jakarta, bisa jadi itu lebih lengkap dibanding dengan data yang ada di Lampung. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi pemeta-pemeta di Jakarta lebih aktif dibandingkan pemeta Lampung, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, kita juga bebas melakukan kustomisasi peta. Kalau teman-teman di sini mungkin familiar dengan WebGIS, kalau kita berbicara WebGIS, kita tentu membutuhkan source data, yaitu spatial data. Nah, di sini kita bisa mengambil spatial datanya itu dari OSM. Jadi OSM ini bisa digunakan untuk platform lain, sehingga kita bebas melakukan kustomisasi peta OSM menjadi produk-produk turunan lainnya. Dan yang terakhir, pastinya kenapa kita harus menggunakan OSM adalah OSM ini lebih mudah digunakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Jadi ketika teman-teman tidak mempunyai basic geografi, tidak mempunyai basic pemetaan, tapi teman-teman memiliki koneksi internet dan juga memiliki laptop dan juga mouse, teman-teman sudah bisa berkontribusi dan juga menjadi mapper dari OSM. Kemudian sedikit berbicara mengenai hal teknis, kalau kita berbicara mengenai data OSM, tentunya karena OSM ini digunakan oleh banyak user di seluruh dunia, tentunya harus ada standarisasi dari data yang akan digunakan. Setiap data yang ada di OSM itu wajib diberikan informasi atau ditambahkan informasi di dalamnya. Sama seperti kita melakukan pemetaan di platform lain, misalkan ketika kita memetakan jalan, memetakan sungai di suatu lokasi, tidak mungkin kita hanya menamakan objek tersebut sebagai sungai dan jalan. Tentunya kita membutuhkan informasi-informasi lain seperti nama jalan, nama bangunan, tinggi bangunan, dan sebagainya. Nah, seluruh informasi yang menjelaskan mengenai objek yang dipetakan di OSM itu disebut tag. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai tag. Jadi intinya itu teman-teman bisa melihat seluruh daftar tag atau daftar informasi yang digunakan dalam OSM di halaman wiki OSM yang bisa teman-teman buka URL-nya di wiki.openstreetmap.org/wiki/id map features. Nanti teman-teman kami akan mencoba membantu mengirimkan linknya melalui chatbox.
seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, jadi standar informasi yang digunakan di OSM di seluruh dunia itu disebut dengan tag. Jadi dalam tag itu sendiri terdiri dari 2 jenis informasi. Ada key yang pertama, yang kedua adalah value. Perbedaannya di sini kita bisa lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ketika teman-teman misalkan di sini contoh kita mengklik satu objek Rumah Sakit Pondok Indah di OSM, ketika kita klik, dia akan menampilkan seluruh informasi dari bangunan tersebut. Key-nya itu adalah misalkan dia ada amenity, value-nya itu menjelaskan informasi spesifik dari informasi umum yang menjelaskan mengenai objek tersebut. Sebagai contoh, misalkan karena ini rumah sakit, kita bisa menjelaskan ini amenity sama dengan hospital dan sebagainya. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, kita masuk ke bagaimana OSM digunakan dalam berbagai proyek pemetaan di Indonesia. Yang pertama, OSM ini digunakan untuk melakukan pemetaan wilayah di 3 provinsi di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya seberapa powerful OSM ini, jadi saking betapa powerfulnya OSM ini, teman-teman bisa menggunakan OSM ini untuk melakukan pemetaan detail dari sebuah provinsi. Sebagai contoh, di tahun 2016 sampai 2018, kami dari HOT Indonesia itu melakukan pemetaan secara detail di 3 provinsi, di Semarang, Surabaya, dan juga Jakarta, di mana di 3 provinsi tersebut kita mencoba meng-highlight dan mengumpulkan beberapa informasi seperti infrastruktur, kemudian batas wilayah, jadi kita memetakan sampai ke tingkat batas RT di 3 provinsi tersebut. Dan hebatnya semua pemetaan ini dilakukan oleh kurang lebih 20 hingga 25 orang, di mana masing-masing provinsi itu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Dan hasilnya seperti teman-teman lihat di sebelah kanan, di bagian atas sebelah kiri itu adalah daerah yang sebelum dilakukan pemetaan, dan sebelah kanan itu menggambarkan betapa kompleksnya data yang telah ditambahkan setelah melakukan pemetaan wilayah menggunakan OSM. Dan hasilnya seluruh peta tersebut kita cetak dan kita berikan kepada pemerintah setempat untuk bisa kita dipajang di kantor-kantor pemerintahan setempat yang belum memiliki peta wilayah di kantor desanya atau kantor kelurahannya masing-masing. Dan ini contohnya, contoh statistik data yang terbentuk dari proyek pemetaan tersebut. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Contoh, kita bisa menghasilkan peta sekompleks ini, seinformatif ini hanya menggunakan platform OpenStreetMap yang benar-benar gratis dan juga terbuka. Kemudian juga yang manfaat kedua, selain tadi kita melakukan pemetaan partisipatif wilayah, kita juga melakukan pemetaan partisipatif menggunakan Tasking Manager. Jadi Tasking Manager ini sendiri adalah sebuah platform yang dibuat oleh Humanitarian OpenStreetMap Team untuk memetakan suatu wilayah secara bersama-sama oleh banyak orang. Intinya, Tasking Manager ini akan membagi sebuah lokasi, sebuah wilayah ke dalam beberapa grid yang berbeda supaya teman-teman nanti bisa memilih masing-masing grid untuk bisa dipetakan oleh ribuan orang atau ratusan orang di seluruh dunia secara bersama-sama. Contoh paling nyatanya adalah untuk pemetaan partisipatif sendiri ini kemarin HOT Indonesia sudah melakukan aktivasi untuk pemetaan Tasking Manager ini untuk bencana di gempa di Turki, di Izmir, Turki. Jadi teman-teman nanti saya akan share linknya kalau misalkan teman-teman mau berkontribusi membantu memetakan di sana. Dan ini contoh juga selanjutnya kita bisa menggunakan OSM dalam pemetaan kebencanaan. Sebagai contoh, ini peta yang dihasilkan dari OSM untuk bencana likuifaksi di Palu pada saat gempa Palu pada bulan September 2018, di mana beberapa hari setelah terjadinya likuifaksi di Palu, tim kami dari OpenStreetMap Indonesia mencoba melakukan asesmen untuk melihat wilayah yang terdampak likuifaksi di Palu.
Dan kemudian pemetaan kebencanaan ini juga sering digunakan karena kita sering mensupport BNPB untuk menyediakan data wilayah terdampak di berbagai bencana di seluruh Indonesia. Dan kemudian itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin kalau teman-teman kemudian nanti tertarik untuk bisa berkontribusi, teman-teman bisa belajar di OpenStreetMap.org, dan harapannya nanti setelah pelatihan ini teman-teman bisa lebih berkontribusi aktif untuk memetakan dan melengkapi data-data OSM di Indonesia. Untuk teman-teman yang mau lebih aktif lagi bergabung dan mengetahui update-update yang kami kerjakan di Indonesia dan juga di seluruh dunia, teman-teman bisa langsung bergabung dalam seluruh akun sosial media kami. Kami cukup aktif di YouTube dan juga di Instagram, jadi silakan di-follow, dan juga kami juga ada grup Facebook dan juga Instagram, silakan juga di-follow di sana. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi kami di tim.id@hotosm.org. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Dan mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Sheila. Terima kasih. Terima kasih Mas Dido atas presentasinya. Ya teman-teman, jadi mungkin teman-teman sekarang udah tercerahkan ya, OSM itu apa sih gitu. Mungkin yang belum pernah mendengar OSM, mungkin bisa lebih paham gitu. OSM itu adalah data spasial terbuka yang bisa teman-teman manfaatkan untuk berbagai keperluan gitu. Mungkin ada yang mau tanyakan, mumpung masih materinya masih ringan nih, pengenalan OSM. Teman-teman ada yang bingung nggak? Atau misalnya kira-kira, Mbak saya punya pekerjaan ini, bisa nggak ya pakai data OSM? Kayak gitu, boleh loh ditanyakan. Masih banyak waktunya. Bisa ditanya di grup chat, atau bisa unmute. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Dengan siapa nih? Antonius, Pak. Iya, silakan Mas Antonius. Saya ingin bertanya, Pak, untuk penggunaan aplikasi, penggunaan OSM ini apakah bisa digunakan untuk peta-peta skala besar seperti peta desa atau peta RT RW gitu, Pak? Ketelitiannya itu sampai mana gitu, Pak? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Antonius ya. Iya, jadi pertanyaannya apakah data OSM ini bisa digunakan untuk pemetaan skala besar? Jawabannya tentu saja sangat bisa. Sebagai contoh, ini kita memetakan infrastruktur yang ada di skala kelurahan, di Ngesrep, di Banyumanik, di Semarang. Di sini kita mencoba memetakan skala kelurahan sampai ke tingkat batas RW. Jadi untuk peta-peta skala besar tentu saja sangat bisa digunakan, sangat bisa diekstrak data OSM tersebut untuk bisa teman-teman dapatkan dan teman-teman layout lagi untuk bisa menghasilkan peta skala besar yang lebih detail lagi. Bahkan di 3 provinsi yang tadi sudah saya sebutkan, di Semarang, Surabaya, dan juga Jakarta, teman-teman bisa mengakses batas wilayah sampai ke batas RT, batas yang paling kecil. Karena di 3 provinsi tersebut sudah dilakukan pemetaan wilayah skala detail, jadi teman-teman bisa mengakses di sana. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya? Nah, itu kembali lagi, apabila di wilayah tersebut ada pemeta-pemeta lokal yang cukup aktif untuk memetakan di sana, bisa saja di wilayah tersebut sudah tersedia data secara lengkap. Tapi kalau memang di sana belum ada active mappers yang memetakan di sana, tentu saja data OSM-nya belum tersedia secara lengkap. Jadi jawabannya adalah tentu saja bisa, Mas Antonius, silakan dieksplor lagi di masing-masing wilayah, terutama mungkin di Lampung, bisa dicek apakah Lampung sudah memiliki batas RT yang cukup lengkap atau belum. Mungkin nanti Mas Antonius setelah belajar selama 5 hari ini, Mas Antonius bisa membantu untuk melengkapi data-data batas RT yang ada di Lampung secara keseluruhan mungkin. Semoga menjawab ya Mas
Antonius. Siap, terima kasih. Izin bertanya, Mas. Silakan. Ya. Perkenalkan saya Evan dari fakultas angkatan 2018 dari Mahasiswa ITERA. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu di sini di slide-nya dikatakan bahwa data yang dikumpulkan sendiri di OpenStreetMap itu yang batas wilayah, yang batas wilayah, titik evakuasi dan infrastruktur. Nah, untuk beberapa kondisi juga atau tema itu apakah bisa, contohnya kesesuaian lahan untuk pertanian ataupun yang lainnya. Dan yang saya mau tanyakan lagi tuh, ini peta dari OpenStreetMap ini update-nya kapan ya, Mas? Tiap per tahun atau tiap per bulan? Soalnya tadi saya sempat mengecek ini bagian dari daerah ITERA sendiri, tapi itu cuma dari lahan doang, bangunannya nggak ada, gitu Mas. Oke. Pertanyaannya sangat bagus ya dari Mas Evan. Terima kasih. Jadi Mas Evan bertanya apakah data-data yang dikumpulkan di OSM ini tematik, hanya infrastruktur, kemudian batas wilayah dan juga titik evakuasi. Jawabannya tentu saja tidak, Mas Evan. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, OSM ini possibility-nya sangat luas. Dia bisa digunakan untuk berbagai hal. Bahkan kalau teman-teman saat ini lagi megang handphone, teman-teman bisa buka Instagram-nya. Kalau teman-teman mau explore place, teman-teman mau nambahin place di Instagram, itu kalau teman-teman lihat di sebelah kanan bawah, peta dasarnya itu menggunakan data dari OpenStreetMap. Jadi untuk penggunaan data OSM sendiri itu sangat dibuka sangat luas, bisa digunakan dalam aspek apa saja, itu satu. Dan yang kedua, data OSM ini dia memiliki banyak sekali informasi atau atribut yang bisa teman-teman petakan di dalam OSM. Tadi saya mention infrastruktur, itu sebagai contoh aja Mas. Karena di OSM itu sendiri, dia memiliki ribuan tag yang bisa teman-teman lihat di sini, di wiki OSM ini. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman mau memetakan penggunaan lahan, teman-teman bisa. Cuma yang harus teman-teman perhatikan adalah penggunaan tag dari data OSM yang akan teman-teman petakan. Sebagai contoh, ini saya sedikit ngomongin hal teknis ya. Sebagai contoh, misalkan kalau ini kan bangunan, tag-nya itu di OSM sendiri adalah building sama dengan yes. Kalau tadi Mas Evan itu menanyakan apakah dia bisa memetakan penggunaan lahan, tentu saja bisa. Cuma kita harus cari lagi tag-nya. Kalau penggunaan lahan itu biasanya tag-nya itu di sebelah kirinya adalah land use, di sebelah kanannya baru bahasa Inggrisnya apa. Misalkan kalau penggunaan lahannya hutan, maka bahasa tag-nya itu mungkin di tag OSM itu adalah land use sama dengan forest gitu-gitu. Nah, untuk mengetahui standar baku penulisan tag-nya dan objek-objek apa saja yang teman-teman bisa petakan di OSM, teman-teman bisa membaca referensinya di sini nih. wiki.openstreetmap.org bla 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 bla.com. Nah, tadi kalau nggak salah salah satu trainer kami sudah membagikan di chatbox, bisa dibuka. Cuma ini skalanya masih skala global. Nah, kita sendiri dari HOT Indonesia sudah mempunyai standar baku untuk beberapa tipe-tipe objek yang dapat dipetakan di Indonesia. Sebagai contoh, misalkan kan kalau di luar negeri kita nggak mengenal ada istilah PAUD ya, atau mungkin ada posyandu dan sebagainya. Nah, kalau kita memetakan posyandu di Indonesia, tag-nya seperti apa? Nah, tag-nya itu sudah kita buat standarisasinya di halaman wiki OSM Indonesia yang sudah dibagikan linknya di chatbox mungkin ya. Seperti itu. Jadi jawabannya sangat dimungkinkan Mas Evan. Teman-teman nggak cukup terbatas bisa memetakan di bangunan saja, jalan saja, tapi seluruh kemungkinan bisa teman-teman explore untuk dipetakan di OSM. Seperti itu Mas Evan. Semoga membantu ya Mas Evan. Makasih. Sama yang ini ya, ada ya, yang belum update ya. Ya. Kalau masalah update itu balik lagi Mas. Sebenarnya data OSM ini dia sifatnya sangat dinamis, bukan seperti yang sifatnya datanya itu dia update-nya itu per minggu, per bulan, atau per tahun.
misalkan Mas Evan detik ini juga Mas Evan menambahkan bangunan gedung kampus ITERA di Lampung, beberapa jam kemudian data tersebut bisa langsung muncul di OSM. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan saya mau lihat kampung saya nih di kampung A misalkan, kok di Google Maps udah ada tapi di OSM belum ada ya. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena mungkin para mappers atau pemeta-pemeta lokal itu belum melakukan pemetaan di sana. Jadi memang ketersediaan data OSM ini sangat bergantung dari relawan-relawan yang aktif memetakan di sana gitu. Jadi contoh yang paling bagus nih kalau misalkan Mas Evan tadi searching kemudian belum menemukan ITERA di sana, setelah pelajaran ini Mas Evan bisa langsung bantu petakan dan bisa langsung dilihat hasilnya mungkin dalam waktu 2-3 jam ke depan sudah muncul hasilnya di OSM. Gitu Mas. Semoga membantu ya. Terima kasih. Oke, Mas. Jadi masih boleh bertanya ya, Mas? Boleh, masih silakan. Tentang update ini. Oke, Mas. Iya. Maaf ya, Mas, kalau merepotkan. Gak apa. Jadi gini, ini kan kita sebagai surveyor memiliki satu visi atau misi itu one map, one police. Nah, terkait dengan bahasan ini kan untuk OpenStreetMap sendiri dia bekerja dengan secara relawan yang mengupdate. Nah, itu bagaimana cara kita menyesuaikan dengan yang satu dengan yang lainnya gitu, Mas. Gitu sih Mas yang saya tanyakan terkait update tadi itu sebenarnya. Ya, pertanyaannya bagus nih dari Mas Evan ya. Karena memang banyak sekali pertanyaan seperti ini yang istilahnya bagaimana dengan legalitas data ya. Istilahnya kan kita kan di Indonesia kita kalau berbicara mengenai kebijakan data spasial itu pasti akan mengacu ke Badan Informasi Geospasial atau BIG. Di mana BIG sendiri itu dia mempunyai kebijakan one map one policy, artinya seluruh peta itu harus melalui BIG untuk bisa dipublikasi dan juga diterbitkan. Pertanyaannya sekarang adalah di mana posisi OSM? Apakah kita bisa minimal menyamai BIG atau bahkan mengalahkan atau seperti apa? Jawabannya adalah data OSM ini dia bersifat komplementer, Mas. Artinya data OSM ini bisa digunakan ketika teman-teman tidak menemukan data pendukung dari situs resmi pemerintah. Sebagai contoh, misalkan kita membutuhkan data yang sifatnya skala lokal untuk kelurahan di sekitar ITERA. Kalau kita mau mengacunya kepada BIG, mungkin BIG tidak mempunyai data sedetail itu. Nah, makanya OpenStreetMap bisa digunakan sebagai data komplementer yang bisa teman-teman gunakan sebagai opsi apabila data-data BIG tidak tersedia di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, saat ini juga dari beberapa tahun terakhir, sejak isu One Map Policy ini mulai bergulir di tahun 2018, kalau nggak salah 2018-2017, memang pihak BIG dan juga OSM ini beberapa kali sempat mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana kita bisa bekerja sama dan istilahnya saling melengkapi data-data antara di BIG dan juga di OSM. Cuma pertemuan ini masih berlangsung dan kita masih belum bisa mendeskripsikan bagaimana bentuk asimilasi atau kerjasama yang bisa dilakukan antara OSM dan juga BIG. Jadi jawabannya adalah OSM ini bisa digunakan untuk data komplementer di situ ya. Selain kita bisa mengacu kepada data yang dipunyai oleh BIG seperti itu, Mas Evan. Terima kasih, Mas. Iya, sama Mas Evan. Iya. Iya, mungkin ada lagi? Mas Evan sama Mas Antonius ya tadi udah bertanya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Pertanyaannya bagus banget tadi ya. Jadi memang data OSM ini bukan berarti mereplace peta yang udah ada, tapi menjadi data komplementer yang dijelaskan oleh Mas Dido tadi. Jadi kalau teman-teman misalnya punya peta tematik nih, kalau saya contohnya pernah melakukan pemetaan di Jakarta Utara, di Marunda. Nah, itu mereka mau memetakan, komunitas sana mau memetakan peta sekitar rusunnya Marunda nih contohnya. Dan mereka pengen metain warung-warung yang ada di situ. Nah,
mungkin siapa lagi ya, maksudnya dari manakah kita dapatkan si data-data warung itu gitu. Nah, otomatis kita harus metain sendiri. Nah, OSM ini yang bisa dijadikan platform teman-teman untuk metain objek yang teman-teman inginkan gitu. Bisa dari warung, bisa dari bengkel, hal-hal yang detail seperti itu, atau lebih ke misalnya batas RT. Nah, itu kan jarang banget tuh. Misalnya teman-teman bisa memetakan sendiri tanpa harus nunggu data dari instansi lain gitu. Seperti gitu. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira, atau ada yang belum jelas? Izin bertanya, Mbak. Oke. Siapa Ya, silakan Mas siapa nih? Ronaldo, Mbak. Wih. Udah sembuh dari COVID ya? Silakan Mas. Jadi izin bertanya, Mas. Iya, silakan. Saya ingin mempertanyakan cara OSM untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dari, ini kan bersifat bebas. Bebas itu ada yang bisa mengakses siapa saja asal mencantumkan OSM tersebut. Nah, itu kan jadi untuk meminimalisir penyalahgunaan dari OSM ini, apakah ada verifikasi terlebih dahulu atau langsung terupdate secara otomatis gitu? Terima kasih. Iya, oke. Pertanyaannya bagus juga nih dari pemenang Ballon d'Or ya, luar biasa. Sebentar, saya mau cari bahan jawaban dulu. Sebentar. Oke, saya mau share screen lagi ya di sini sebentar. Oke, jadi pertanyaannya bagus banget dari Mas Ronaldo di sini. Kebetulan di sosial media kami itu kami sering membuat konten carousel, istilahnya microblog, yang dimana sering membahas mengenai isu-isu seperti ini. Kemarin kita sempat ngebahas mengenai bagaimana kualitas data yang dihasilkan oleh OSM, dan memang ini pertanyaan yang sering banget dipertanyakan oleh banyak orang. Intinya seperti ini, gratis sih, tapi memang datanya bagus. Kalau bagus seperti apa dan cara menjaganya seperti apa? Ini contoh. Pada intinya, jadi selain kuantitas data, OSM juga sangat-sangat berfokus kepada kualitas data yang dihasilkan dan bagaimana cara menjaga kualitas tersebut supaya tetap bagus. Jawabannya adalah di OSM sendiri itu memiliki semacam council atau dewan pengawas yang bernama OpenStreetMap Community, di mana betul tadi seperti kata Mas Ronaldo, kalau semua orang bisa memetakan, bagaimana cara mengawasi datanya. Nah, itu tugasnya menjadi salah satu tugas dari OpenStreetMap Community, di mana si OSM Community ini dia terletak memiliki tugas untuk istilahnya mengawasi berbagai data yang ada di dalam OpenStreetMap. Sebagai contoh, kalau misalkan ada kesalahan data, mereka ini yang bertugas untuk melakukan pengawasan supaya datanya tidak terlalu banyak terjadi kesalahan. Itu satu. Dan yang kedua, ini juga ada satu komunitas yang memiliki tugas cukup penting yang bernama DWG atau Data Working Group, di mana Data Working Group ini adalah sebuah tim yang dibentuk dari OSM Foundation yang tugasnya sama, itu saling melengkapi dengan OSM Community. Cuma di sini mereka tugasnya lebih teknis karena mereka langsung berhubungan langsung dengan data yang dihasilkan. Sebagai contoh, misalkan nggak sengaja teman-teman menghapus Pulau Sumatera di Indonesia. Nah, nanti mereka akan mendeteksi adanya vandalisme skala besar, vandalisme peta dalam skala besar, sehingga mereka memiliki akses untuk yang pertama menegur user-user yang ada di OSM. Karena kan ketika teman-teman nanti akan berkontribusi menggunakan OSM, teman-teman harus melakukan login. Jadi semua data teman-teman itu sudah terekam di sana. Misalkan Mas Ronaldo nih misalkan nggak sengaja ngapus Sumatera. Nah, Data Working Group ini dia bisa melacak user mana yang melakukan vandalisme data, dan dia akan
memberitahukan kepada user tersebut bahwa dia telah melakukan kesalahan. Itu satu. Terus yang kedua, data working group ini apabila ada kesalahan vandalisme data dalam skala besar, dia memiliki akses untuk merevoke atau istilahnya melakukan mengembalikan riwayat data sebelum kesalahan tersebut terjadi. Jadi dia memiliki akses teknis untuk bisa membenarkan datanya. Itu yang berikutnya. Kemudian setelah data working group, itu juga untuk menjaga kualitas data OSM juga dilakukan oleh sesama user atau sistem cross-checking, di mana sebagai user OSM, teman-teman juga memiliki tugas selain menambahkan data, teman-teman juga bisa saling ingetin nih, kalau misalkan temannya ada kesalahan data, teman yang satu bisa mengingatkan kepada pengguna lainnya, karena memang para kontributor OSM ini cukup aktif memetakan di seluruh dunia, dan mereka cukup aware sih kalau misalkan ada kesalahan data spasial yang skala besar, mereka biasanya langsung menghubungi orang tersebut. Dan yang paling penting, tentu aja kontrol tersebut ada di dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah komit untuk menggunakan OSM, tentunya kontrol paling besar itu ada di diri kita masing-masing. Jadi kalau bisa sebisa mungkin, karena ini datanya bersifat urun daya, bisa teman-teman bisa digunakan oleh siapapun, teman-teman harus memiliki prinsip bahwa data bersama tidak boleh dirusak, dan kita harus menjaga data tersebut secara bersama-sama. Seperti itu ya, Mas Ronaldo. Semoga bisa menjawab. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengetahui banyak informasi mengenai OSM seperti ini, teman-teman bisa follow akun Instagram kita, atau bisa cari juga di Instagram, di explore dengan hashtag konten spasial, karena nanti teman-teman bisa baca beberapa informasi menarik mengenai fun fact apa aja yang sudah dimiliki oleh OSM selama ini. Gitu. Terima kasih Mas Ronaldo. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Mas. Kalau mau nanya lagi masih bisa nggak nih Mas? Silakan, tapi saya mau tanya dulu, kita masih ada waktu nggak? Oh, iya. Masih Mas. Sampai jam 3 kan masih ada waktu sih. Boleh? Ya, oke, silakan. Oke, mungkin ini untuk menjawab rasa penasaran saya aja Mas. Jadi ini kan OSM ini kan mungkin bisa dijadikan suatu prokja untuk adik-adik 2018 nantinya yang akan jalani KKN. Betul. Nah itu misal di daerah yang memang sinyal susah untuk stabil atau susah dijangkau gitu kan, atau di khusus tempat-tempat tertentu saja yang sinyalnya bisa dikatakan stabil gitu, itu memang masih bisa dilakukan dengan ketentuan hasilnya tidak presisi dan akurat, atau tidak bisa dilakukan sama sekali itu Mas, jika hanya di beberapa titik aja yang didapati sinyalnya stabil gitu. Oke, itu aja. Apa ada lagi? Iya itu aja Mas, udah. Dulu, oke. Saya impress sih karena pertanyaan teman-teman dari tadi cukup bagus ya. Jadi teman-teman rasa tertariknya sangat tinggi. Jadi saya apresiasi banget buat teman-teman. Dan pertanyaannya bagus. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah teknis yang jarang orang tanya nih biasanya selama pelatihan. Jadi memang benar kalau untuk OSM sendiri kita sangat bergantung dari koneksi internet. Karena memang ini sifatnya datanya ada di cloud ya, di server yang beda lah dari sifatnya dari pemetaan yang sifatnya offline ya, kayak misalkan kita pakai ArcGIS, Quantum GIS atau sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mau memetakan untuk KKN nih, biasanya kan KKN nggak ada sinyal. Apakah bisa? Jawabannya bisa, karena kita dari Hot Indonesia sendiri, kita ada beberapa pengalaman untuk melakukan pemetaan di wilayah-wilayah yang remote, yang artinya sinyal aja kita harus naik dulu ke atas gunung baru bisa nemu, dan itu bisa dilakukan pemetaan OSM. Cuma cara dan teknisnya itu berbeda Mas Ronaldo dengan cara yang biasa. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar dengan GPS, mungkin sudah tahu tentang GPS. Nah, kalau kita memetakan di daerah remote, kita juga harus menggunakan GPS. Nah, nanti GPS-nya itu
kalau teman-teman KKN kan biasanya kan mungkin ada disediakan dari kampus ya, tapi misalkan teman-teman GPS terbatas, teman-teman bisa menggunakan handphone karena dari HOT sendiri itu kita memiliki beberapa aplikasi yang terintegrasi dengan platform pemetaan yang memungkinkan teman-teman untuk bisa menggantikan fungsi GPS handheld dengan hanya menggunakan smartphone. Jadi sebagai contoh, di tahun 2018 kemarin, itu kita selama 3 minggu, itu kita memetakan di daerah di NTT, di Maumere. Selama 3 minggu itu kita benar-benar selama kurang lebih 15-18 hari di sana, kita benar-benar remote, nggak ada sinyal, tidak ada listrik juga. Listrik ada, tapi cuma sekitar 4-5 jam lah. Dan itu kita kan nggak mungkin kita bisa memetakan OSM langsung di sana kan. Nah itu solusinya seperti apa ya? Solusinya kita menggunakan GPS tapi berbasis handphone. Nah, di aplikasi yang kita gunakan tuh apa? Nah, aplikasi yang kita gunakan itu nanti mungkin ada sesi lain ya yang kita bisa belajar mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini itu namanya ada OSM Tracker dan juga ada Open Data Kit. Jadi intinya tuh kedua aplikasi ini bisa menggantikan atau mensubstitusi fitur-fitur GPS handheld supaya bisa diintegrasikan ke dalam handphone. Nah, nanti data-data yang sudah kita kumpulkan di handphone itu bisa kita copy ke dalam laptop, kemudian kita upload ketika kita sudah ada sinyal di kota, seperti itu. Jadi jawabannya sangat mungkin. Dan kalau misalkan nanti Mas Ronaldo tertarik, karena kan nggak mungkin kita bisa belajar langsung di sini karena keterbatasan waktu juga. Nanti mungkin Mas Ronaldo bisa menghubungi kami lagi untuk bisa belajar lebih lanjut mengenai penggunaan dari si OSM Tracker dan juga Open Data Kit ini. Karena sangat powerful juga, Mas. Misalkan teman-teman nanti mau KKN dan harus membutuhkan data spasial, teman-teman sangat-sangat bisa menggunakan data OSM ini sebagai sumber data yang valid, apalagi teman-teman udah langsung turun survei ke lapangan langsung ya. Jadi datanya bisa lebih valid dan bisa lebih dipertanggungjawabkan sifatnya. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Ronaldo. Mungkin nggak bisa menjawab secara teknis, tapi mungkin secara konsep Mas Ronaldo udah nangkep nih dari sini. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih banyak Mas, Mbak. Ya. Aku boleh nambahin ya? Sama-sama. Aku nambahin ya. Untuk penggunaan OSM pas lagi nggak ada sinyal nih. Kebetulan dulu pernah juga KKN di daerah Belitung. Itu desaku kebetulan hanya beberapa desa aja yang ada sinyalnya. Nah, desaku itu lagi nggak ada sinyal. Sedangkan proyeknya ini adalah memetakan bangunan-bangunan di desa itu, gitu, khusus desaku ya. Nah, gimana cara pakainya? Nah, ini nanti ngakalnya kayak gini. Jadi, waktu kita misalnya di daerah yang ada sinyal, biasanya tuh aku bawa laptop sama handphone. Ini untuk yang pemetaan. Kalau yang Mas Dido bilangnya pemetaan di lapangan langsung ya, pakai GPS sama handphone. Nah, kalau yang ini juga bisa langsung pakai citra satelit. Jadi kita download dulu di Java OpenStreetMap. Nah, ini aplikasinya software-nya besok hari Rabu akan kita ulik lagi nih gimana cara makainya. Gitu. Jadi dia itu offline sebenarnya. Software-nya itu tuh ada di laptop kita yang bisa kita gunakan secara offline. Jadi nggak perlu di-upload, maksudnya nggak perlu terkoneksi internet secara terus-menerus. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah dirasa sudah cukup nih mendigitasi pakai citra satelit ya, ini kita metodenya digitasi citra satelit. Jika memang sudah dirasa sudah cukup dan ingin mengupload, nah itu bisa di satu waktu gitu, ketika sudah ada sinyal. Maksudnya ketika lagi ada di lokasi yang ada sinyalnya. Jadi mungkin sebelum metain nih aku akan ambil dulu, download dulu data OSM-nya di yang ada sinyal, yang pasti kita akan dapetin citra satelitnya. Terus ya udah nanti kita bisa bawa tuh laptop kita sama handphone kita kerjain di desa yang nggak ada sinyalnya itu. Nanti kalau misalnya udah ada sudah selesai nih metain dari citra satelit, kita digitasi udah kelar, nah baru nanti kita ke itu lagi, ke desa yang ada sinyalnya itu lagi gitu. Jadi bisa banget sebenarnya diakalin kayak gitu pakai software yang offline ini. Nah, aplikasinya juga sebenarnya ada juga namanya ODK Collect. Itu seperti itu, agak lebih teknis lagi sih, kayak istilahnya kita buat form online, form yang kita gunakan. Jadi misalnya mau data
data bangunan yang ada di desa, misal kepala keluarganya siapa, terus apakah ada kamar mandi di rumah itu, kayak gitu kan. Itu kan biasanya kita catat tuh pakai form ini ya, form dari kertas gitu. Nah, itu kan kadang merepotkan. Kadang ya kita bisa meng-online kan, menjadikan form itu online, dan kita juga bisa record lokasinya pakai GPS handphone kita gitu. Mungkin nggak sedetail pakai GPS handheld ya, tapi cukup membantu kalau misalnya tools yang kita pakai cuma punya handphone nih, kita terbatas, kita nggak punya GPS handheld, itu bisa banget pakai handphone. Nanti datanya itu bisa dipindahkan ke laptop kita masing-masing lagi. Nanti kita bisa tinggal digitasi lagi deh pakai Java OpenStreetMap gitu sih. Jadi nanti mungkin akan lebih jelasnya di sesi hari Rabu kali ya, biar tahu gimana sih workflow untuk memetakan di OSM ini. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas Ronaldo. Oke, makasih Mbak. Iya, jadi intinya segala kemungkinan itu sih bisa sih Mas. Jadi kan karena memang sekarang teknologi juga sudah semakin berkembang ya, apalagi handphone zaman sekarang tuh GPS-nya menurut saya sih udah cukup, presisinya udah cukup bagus. Jadi kalau misalkan memang bergeser ya mungkin ada sedikit pergeseran, cuma ini bisa menjadi solusi daripada kita tidak mengumpulkan data sama sekali kan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman nanti terbatas dalam penggunaan GPS handheld, teman-teman bisa memanfaatkan handphone, dan caranya seperti apa nanti bisa belajar di sesi-sesi berikutnya untuk cara penggunaan dari si aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, dari saya mungkin cukup, Mbak Sela. Atau ada lagi yang mau bertanya mungkin? Cukup. Masih bisa bertanya ya, Mas? Oh, ada lagi. Mas Evan mau nanya lagi. Oke. Oh iya. Iya, silakan. Ini, mohon maaf ya, Mas. Jadi, tadi sesuai yang Mas bilang tadi, di tempat terpencil pun masih bisa melakukan pemetaan dan dilakukan oleh beberapa orang. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu batas tingkat ketelitian untuk OpenStreetMap ini sendiri sampai berapa, Mas? Kan tentu untuk beberapa, kan di awal itu di database awal itu pasti udah ditentukan batas ketelitiannya, Mas. Mungkin nanti pada saat pengambilan data yang contohnya di tempat-tempat terpencil itu kan mungkin bisa nyampe 2 meter atau bahkan lebih. Nah, itu apakah masih bisa tetap di-upload apakah tidak, Mas? Gitu, Mas. Oh iya. Ini ada lagi Mas Evan? Cukup ya? Cukup, Mas. Oke. Ya, pertanyaannya kalau dari jurusan geomatika ketelitian nih, Mas. Biasanya pasti akan dipertanyakan nih. Ya, seberapa presisi ya ke tingkat akurasinya. Mungkin saya nggak bisa menjawab secara teknis, cuma saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman saya ya. Nanti mungkin dari Mbak Sela bisa bantu untuk masalah teknisnya. Jadi untuk tingkat ketelitian, kembali lagi kan kalau kita berbicara masalah tingkat ketelitian itu sangat tergantung dari device, apa yang kita gunakan kan. Sebagai contoh, kalau kita memakai GPS handheld atau GPS yang istilahnya digunakan untuk melakukan pengukuran lapang yang lebih detail, itu biasanya kan tingkat presisinya mungkin sampai berapa 0, sekian meter mungkin ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin survei di NTT, di Momere, itu memang sangat bergantung dari device handphone yang kita gunakan. Dan kemarin kalau nggak salah, pada saat saya survei di sana, itu tingkat ketelitiannya itu paling kecil kita bisa mendapatkan presisi GPS itu sampai kalau nggak salah 3-4 meter. Seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk dunia geomatika mungkin 3-4 meter itu agak bias ya, tingkat kesalahannya agak besar. Cuma kembali lagi kalau di data OSM ini kita memang lebih berfokusnya kepada ketersediaan data, bukan ke seberapa akurat lokasinya. Kita memang fokus seberapa akurat lokasinya. Cuma mungkin kalau berbicara mengenai teknis mungkin itu lebih masuknya ke ranah geomatika ya mungkin. Tapi kalau bisa berdasarkan pengalaman kemarin, seberapa presisi ya sekitar 3-4 meter sih kalau nggak salah kemarin gitu. Mungkin dari Mbak Sela atau Mbak Ica mungkin bisa menambahkan. Ya benar.
Kalau aku sih menambahin ya, emang benar ya. Jadi kalau di OSM ini memang datanya tidak seteliti kalau kita pakai pengukuran data kayak total station atau dan lainnya gitu. Jadi itu memang dikhususkan untuk pekerjaan konstruksi ya, yang memang butuh ketelitiannya tinggi. Tapi balik lagi kita menggunakan data OSM ini benar tadi tujuannya memang untuk melengkapi ketersediaan data. Ketersediaan kita sediakan dengan OSM ini dan kita mengajuinya pasti dari alat survei yang kita pakai yaitu JAS. Sampai dan handphone yang sudah ya biasanya dengan handphone sama JAS yang biasanya paling maksimal itu. Dan pakai citra satelit juga. Nah, citra satelit ini juga kita pakainya putus-putus. Halo, masih putus-putus ya? Masih. Ya, jadi semoga nggak terlalu putus-putus banget ya. Ini kayaknya sinyal, mohon maaf. Udah. Udah ya, oke. Jadi tadi balik lagi ke ini ya, untuk melengkapi ketersediaan data spasial aja gitu. Jadi kalau memang tidak seteliti total station pengukuran detail lah intinya. Jadi sebutan juga dari geodesi, jadi memang kalau untuk pekerjaan konstruksi atau yang pemetaan skala detail maksud emang tidak terlalu teliti. Kita bisa melengkapinya dari itu tadi ketersediaan data, misalnya banyaknya bangunan atau mungkin walaupun nggak jelek banget sih maksudnya penelitian. Nah, dan itu pernah dibahas, pernah dilakukan penelitian juga dengan geodesi UGM di tahun 2012 atau 2013 itu Pak. Itu kayaknya pernah di-upload dokumennya berapa sih ke eksisi dan ketelitian jika dibandingkan dengan data existing, maksudnya data aslinya gitu. Jika digunakan dibandingkan data ini dengan data pakai data asingnya gitu. Dan itu kayaknya nggak sih tadi 3-5 tahun nggak terlalu jelek juga gitu ya. Mungkin kalau geodesi jelek ya, kan biasa kayak sampai 5. Ya bisa dijadikan opsi aja ya sebagai data ini gitu. Jadi balik lagi ke tujuan gunanya data ini itu apakah perlu ketelitian sedetail itu, apakah nggak terlalu misalnya cuma untuk ngasih tahu, misalnya untuk cari tahu dampak dari suatu bencana berapa bangunan yang terdampak sebenarnya nggak perlu penelitian banget ya. Lagi sih tujuan kita pakai data itu diperuntukkan untuk apa gitu. Belum jawab ya Mas Evan. Iya, saya coba merangkum pertanyaan dari Mas Evan. Jadi pada intinya tuh kita memang kalau berbicara mengenai keakurasian data, memang kita belum bisa menjawab secara detail Mas Evan. Cuma berdasarkan pengalaman kemarin ya tingkat presisi yang bisa kita dapatkan itu sesuai dengan device yang kita gunakan gitu. Seperti itu Mas Evan. Semoga membantu ya. Baik, terima kasih Mas. Iya. Mungkin tadi kalau misalkan ada dokumen yang tadi dari UGM tersebut bisa dibagikan ke teman-teman, mungkin bisa dikopikan di sini linknya Mbak. Iya. Nanti coba saya share di grup WhatsApp. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari Mas Evan. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan yang mungkin masih belum bisa terjawab, silahkan teman-teman tanya di grup WhatsApp atau Japri juga boleh ke grup WhatsApp ya, atau ke fasilitatornya langsung gitu ya. Jangan lupa teman-teman yang belum bisa hadir, karena nanti kita mau rekap ya untuk hari ini siapa aja yang hadir. Tadi sih ada 110 orang, sekarang ada 102 ya, banyak ya, yang nggak terlalu kabur duluan ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah bertahan sampai akhir. Ini mungkin ada tambahan lagi untuk Mas Dibo atau Mbak Ica sebelum tutup? Sudah cukup. Oke. Dari saya sudah sih. Pak Ilyas masih ada?
Oh, udah nggak ada ya? Dari Pak Lias, iya Pak, masih ada kayaknya. Oh, masih ya? Oh ya, Pak. Masih. Maaf, nggak kelihatan. Iya, ya. Ya, terima kasih Mbak Sheila yang sudah memberikan paparan-paparan terkait dengan OSM. Ya, saya berharap kepada adik-adik semuanya untuk terus ikut acara ini, walaupun memang besok kita tidak ada acara, tidak ada kegiatan, tetapi ada PR ya yang harus kita lakukan untuk melakukan praktikum ya, melakukan praktek sendiri di rumah ya, karena kegiatan ini hanya dilakukan berselang sehari. Hari ini kita belajar bersama tim OSM, besok kita harus belajar mandiri, kemudian lusa kita belajar lagi bersama tim OSM. Jadi saya berharap keseriusan dari adik-adik semua untuk belajar ini sangat bermanfaat ya buat kalian ke depan. Itu saja mungkin dari saya, Mbak, Mas. Terima kasih banyak ya untuk hari ini atas paparannya. Mungkin lusa hari Rebu. Ya, Rebu kita jumpa lagi, Mas. Iya. Seperti itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau disampaikan? Iya. Terima kasih Pak Ilyas untuk pesan-pesannya. Ya, jadi teman-teman mohon komitmennya juga ya sampai akhir, karena nanti kan ada sertifikat dan emang hanya orang-orang yang memang hadir. Kalaupun tidak hadir mungkin diberitahukan alasannya, mungkin bentrok kuliah atau apa. Nanti kita akan kasih juga record webinar ini di YouTube. Ya. Jadi nanti tunggu aja videonya di YouTube. Nanti akan aku upload. Lalu teman-teman untuk hari Rabu jangan lupa untuk install Java OpenStreetMap, JOSM. Ya, hari Rabu install JOSM. Jadi pas pelatihan tidak ini ya, bisa ikut sampai akhir gitu. Jadi tidak ketinggalan gitu ya. Nanti ada di webinar yang bab 2 kalau nggak salah, atau bab 3 pengenalan JOSM ya. Jadi silakan nanti diinstal, kalau ada kendala silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke? Gitu ya. Jadi untuk hari Rabu tugasnya jangan lupa install Java OpenStreetMap. Gitu aja. Oke ya. Sip. Terima kasih udah hampir jam 3 ya. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Ilyas untuk hadirannya. Saya tutup. Mohon maaf apabila tadi di awal saya suaranya ke-mute ya, nggak sadar. Dan suara saya putus-putus, mohon maaf ya untuk kendala di hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oke, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.